Shalom, teman-teman yang saya kasihi, Bapak Ibu yang juga diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya kita bisa melewati tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan. Saya juga percaya kita akan memasuki di tahun 2021 di awal bulan Maret ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Teman-teman, saya ingin membagi firman Tuhan di awal bulan Maret ini dengan tema penjaga kehidupan kita. Itu terambil di dalam Keluaran 12 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Teman-teman, dalam kisah ini berhubungan dengan baru saja kita setengah bulan yang lalu merayakan Imlek. Bagi teman-teman yang merayakannya, mungkin kita banyak yang belum tahu apa sih tahun baru Imlek itu, dengan cerita tentang yang saya kaitkan dengan penjaga di tengah-tengah kehidupan Israel ketika ada tulah yang terjadi di tanah Mesir. Nah, demikian saya sedikit menceritakan. Ada salah satu kisah yang berhubungan dengan tahun baru Imlek adalah cerita tentang monster Nian. Di zaman kuno, dengan kepala panjang dan tanduk tajam, monster itu berdiam jauh di laut sepanjang tahun dan hanya muncul setiap malam tahun baru untuk memakan orang dan ternak di desa-desa terdekat. Oleh karena itu, pada hari malam tahun baru Imlek, rakyat akan lari ke pegunungan terpencil untuk menghindari serangan monster tersebut. Para warga setempat hidup dalam ketakutan akan monster ini. Sampai seorang lelaki tua dengan rambut putih mengunjungi desa tersebut. Dia menolak untuk bersembunyi dan berhasil menakuti monster itu dengan menempelkan kertas merah di pintu, membakar bambu untuk membuat suara yang keras, menyatakan lilin di rumah dan mengenakan pakaian merah. Ketika penduduk desa kembali, mereka terkejut mengetahui bahwa desa tersebut tidak dihancurkan. Setelah itu, setiap malam tahun baru Imlek, orang-orang melakukan apa yang dilakukan lelaki tua itu, dan monster Nian itu tidak pernah muncul lagi. Tradisi ini berlanjut hingga sekarang. Namun di Alkitab ada peristiwa di mana malaikat maut juga melewati rumah-rumah bangsa Israel, tetapi membunuh anak sulung di rumah orang Mesir. Kejadian ini bukan sebuah mitos atau dongeng, tetapi merupakan peristiwa sejarah yang akhirnya membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Apa yang membedakan rumah bangsa Israel dan Mesir? Darah, teman-teman. Tuhan memberitahu orang-orang Israel untuk memilih anak domba yang tidak bercela dan mempersembahkannya sebagai korban. Mereka harus mengolesi darah domba di sekitar pintu rumah mereka. Dan ketika itulah tulah kematian itu datang, dan melihat darah itu, dia akan melewati rumah itu. Semua orang di rumah itu akan selamat. Darah anak domba yang dikorbankan akan melindungi mereka. Tetapi di setiap rumah yang tidak memiliki darah anak domba, anak sulung akan mati. Nah, pada malam sebelum kematiannya, Yesus juga merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Teman-teman, mungkin sebentar lagi kita juga akan memasuki masa Paskah, dan kita melihat ketika malam Paskah, di dalam malam yang terakhir kalinya, keesokan harinya dia mati di kayu salib sebagai domba Paskah yang sejati. Dia menumpahkan darahnya untuk kita, dan darahnya menyelamatkan kita dari kematian kekal. Darah Yesus tersedia bagi kita dari penyakit dan melindungi kita dari bahaya kecelakaan dan bencana di dunia ini. Kita memiliki hak legal untuk memohon otoritas darah Yesus, sama seperti kita memiliki hak legal untuk menggunakan nama Yesus. Nyatakanlah dengan iman, teman-teman, bahwa iblis tidak memiliki otoritas untuk memerintah kita, menuduh kita, mengutuk kita, mengintimidasi kita, atau merugikan kita dan keluarga kita. Iblis sudah dilucuti, dan semua otoritas akan dilucuti oleh iman kita di dalam darah Kristus yang berharga itu. Kristus sudah menang, dan iblis tidak lagi bebas untuk bertindak melawan kita atau keluarga kita untuk membawa celaka atau kerusakan. Berdoalah setiap hari dan bubuhi darah Kristus di hidupan kita, kesehatan kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Penyertaan dan perlindungan Tuhan itu nyata dan tidak akan pernah terlambat. Dan saya percaya, teman-teman, ketika kita mengoleskan kuasa darah Yesus itu dalam hidup kita, dalam seluruh iman kita, dalam seluruh perjalanan hidup kita, maka
Tuhan yang akan menjadi penjaga kita di sepanjang hidup kita. Amin. Saya percaya biarlah perlindungan Tuhan senantiasa terjaga dalam hidup kita, menaungi kita dimanapun kita berada, dan kita senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Amen. Come on, is anyone grateful for that name?